Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Kati dari kelas sipil Mercu Buana ingin membawakan materi Psikomekanika Fluida dan Hidrolika yang disusun oleh Dustin Dwi Munafrio dan saya sendiri Muhammad Al-Kati. Yang pertama, konsep tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai jumlah gaya tiap satuan luas. Apabila gaya terdistribusi secara merata pada suatu luasan, maka tekanan dapat ditentukan dengan membagi gaya dengan luas. Tekanan atau P yang dialami suatu permukaan dengan luas permukaan A bila gaya sebesar F diterapkan adalah sebesar P sama F bagi A. Hubungan antara tekanan dengan satuan P dengan luas permukaan bidang A adalah berbanding terbalik. Sementara hubungan antara tekanan P dengan gaya adalah berbanding lurus, artinya pada gaya diterapkan yang sama. Bila luas permukaan bidang semakin besar, maka tekanan zat padat akan menjadi kecil. Demikian pula sebaliknya. Bila luas permukaan bidang semakin kecil, maka tekanan zat padat akan menjadi besar. Sedangkan semakin besar gaya yang menyebabkan tekanan, akan menyebabkan besar tekanan juga meningkat. Dan salah satu jenis tekanan ada tekanan zat padat. Tekanan pada zat padat merupakan gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekan. Jika suatu zat padat diberi gaya dari atas, otomatis akan menimbulkan tekanan. Semakin besar luas alas bidang tekannya, maka tekanan akan semakin kecil. Berikut gambar dari salah satu contoh tekanan zat padat. Selanjutnya, tekanan zat cair. Tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh kedalaman. Tekanan dapat dilihat dari daya pancar yang keluar dari sebuah tabung berlubang yang diisi oleh zat cair. Semakin dalam, tekanan zat cair akan semakin besar. Tekanan pada zat cair yang diam disebut tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, semakin dalam letak suatu titik atau benda dari permukaan zat cair, maka tekanan akan semakin besar. Kedua, tekanan hidrostatis ke segala arah, yaitu memiliki ukuran yang sama besar. Tiga, tekanan hidrostatis tergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Dan yang terakhir, tekanan hidrostatis tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh berat zat cair, sehingga rumusnya P sama dengan W per A, yaitu P sama dengan Rho kali G kali A kali A, bagi A. Atau P sama dengan Rho kali G kali A, dengan P sama dengan tekanan satuan Newton per meter kuadrat, M sama dengan massa benda, satuan kilogram, Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi, satuan meter per square kubik, H sama dengan tinggi zat cair, satuan M, V sama dengan volume zat cair, satuan meter kubik. Lalu ada tekanan zat gas. Tekanan zat gas adalah gaya tegak lurus yang dihasilkan momentum molekul gas ketika bertabrakan dengan suatu bidang. Tekanan gas dihasilkan karena molekul gas memiliki energi kinetik. Tekanan zat juga berpengaruh dalam tempat, misalnya udara dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat, sehingga tekanan udara di setiap tempat akan berbeda-beda. Adapun rumusnya sebagai berikut. Tekanan udara sama dengan 76 cm Hg, yaitu ketinggian per 100 meter, atau tekanan udara 760 mm Hg, ketinggian per 10 meter. Sementara itu, gas yang berada pada ruang tertutup akan berlaku hukum Boyle. Tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah konstan selama suhu gas tetap. Rumus tekanan gas pada ruang tertutup adalah sebagai berikut. P kali V sama dengan konstan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 untuk gas campuran. P campuran sama dengan dalam kurung P1 kali V1 tutup kurung dikurang P2 kali V2 bagi V1 tambah V2. Tekanan pada gas sering dinyatakan dengan satuan atmosfer atau ATM, di mana satu ATM sama dengan 105 Pascal atau satu ATM sama dengan 76 cm Hg. Ketenangan. P1 adalah tekanan awal, V1 adalah volume awal, P2 adalah tekanan akhir, dan V2 adalah volume akhir. Selanjutnya ada konsep pertimbangan hukum Newton yang akan dibawakan oleh teman saya, Dustin Munafrio.
Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep kesetimbangan hukum Newton 1. Sebuah benda dapat bergerak karena ada gaya. Gaya dapat menyebabkan perubahan pada benda, yaitu perubahan bentuk, sifat bergerak benda, kecepatan, dan arah gerak benda. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol. Jika sebuah benda diam, benda dikatakan dalam kesetimbangan statik. Gaya-gaya yang bekerja pada benda dapat menentukan kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik mempunyai banyak penerapan, terutama dalam bidang teknik. Contohnya, gaya-gaya yang diberikan oleh kabel jembatan gantung harus diketahui agar kabel dapat dirancang cukup kuat untuk menunjuk jembatan. Secara sederhana, hukum Newton 1 mengatakan bahwa percepatan benda nol jika gaya total atau gaya resultan yang bekerja pada benda sama dengan nol. Secara matematis dapat ditulis sigma F sama dengan 0. Next. Kemudian hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua ini mengerjakan gaya pada benda yang pertama, yang besarnya sama dengan gaya yang diterima, tapi arahnya berlawanan. F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda. F reaksi sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Hukum ketiga menyatakan bahwa tidak ada gaya timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda aksi, benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah reaksi. Dengan kata lain, gaya selalu muncul berpasangan. Tidak pernah ada gaya yang muncul sendirian. Next. Nah, ini merupakan contoh soal konsep tekanan. Apabila diketahui gaya tekan F sama dengan 90 Newton dan luas telapak tangan A sama dengan 150 cm persegi, nah, kemudian dikonversikan menjadi meter persegi menjadi 0,015. Pertanyaannya, berapa tekanan yang diberikan pada kotak P? Kotak P. P sama dengan F dibagi A. Dia diturunkan menjadi P sama dengan 90 dibagi 2 kali 0,015. Sampai ketemu P sama dengan atau tekanan yang diberikan kepada kotak tersebut sebesar 3000 Newton per meter persegi. Selanjutnya, ini ada contoh soal konsep keseimbangan hukum Newton. Ketahui dua balok terbuka kurung M1 dan M2 yang terlihat pada gambar di bawah yang bersentuhan mula-mula diam-diam di atas lantai licin seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika M1 sama dengan 70 kg, M2 sama dengan 30 kg, dan pada balok pertama yang dikerjakan gaya sebesar 200 Newton. Pertanyaannya, maka tentukanlah percepatan masing-masing balok dan gaya kontak antar balok tersebut. Dengan memasukkan nilai yang diketahui dalam soal dalam persamaan 3 bisa dilihat di sebelah kiri di bawah gambar. Maka kita peroleh besar percepatan kedua balok sebagai berikut. A sama dengan 200 dibagi 70 tambah 30. Dan hasil A tersebut sama dengan 2 meter per second kuadrat.
Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.